Anak-anak, pasti kalian sering mendengar istilah bencana alam, baik itu dari saluran televisi, koran, maupun berbagai sumber lainnya. Namun, apa sih itu bencana alam? Yuk kita pelajari bersama-sama, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Syalwa dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 1 SD semester 2. Anak-anak, sebelum memasuki pemaparan materi pada video kali ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, serta kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Oh iya anak-anak, jangan lupa untuk menuliskan absen di kolom komentar ya, dengan format nama dan kelas. Misalkan nama Udin kelas 1D, seperti itu, jangan lupa. Alangkah baiknya sebelum Ibu memulai pemaparan materi, Ibu menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu ada dua. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami mengenai bencana alam secara keseluruhan. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu menyelesaikan latihan soal yang diberikan oleh guru. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bencana alam. Tunggu apa lagi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan terjadi oleh setiap manusia, termasuk Ibu dan kalian semua. Mengapa demikian? Seperti yang kita tahu anak-anak, bahwa bencana alam tidak hanya merugikan harta dan benda saja, namun bencana alam dapat merenggut korban jiwa. Semakin dahsyatnya bencana alam yang terjadi, maka semakin dahsyat pula kerugian yang kita hadapi. Maka dari itu, kita harus selalu menerapkan perilaku 3M. Apa sih itu 3M? Menjaga, merawat, serta memelihara lingkungan alam di sekitar kita. Nah anak-anak, meskipun bencana alam menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kita, namun bencana alam juga mengajarkan kita untuk senantiasa selalu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga mengembangkan kepribadian kita atau karakter kita, yaitu peduli terhadap sesama. Kok Bu, kita kan sedang membahas bencana alam, mengapa tiba-tiba kita membahas karakter, pengembangan kepribadian, peduli terhadap sesama? Nah anak-anak, pada saat kita terkena musibah bencana alam, pasti akan selalu ada orang yang datang kepada kita untuk memberikan kita bantuan dan pertolongan, baik itu berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan juga hal-hal lain yang kita butuhkan saat kita terkena bencana alam. Namun jangan lupa kita harus selalu mengucapkan kata terima kasih dan juga mengucapkan kalimat permintaan tolong agar orang yang kita mintai pertolongan atau yang telah membantu kita merasa senang dan bahagia telah membantu kita. Mengapa sih Bu kita harus mengucapkan kata atau kalimat terima kasih, permintaan tolong? Nah anak-anak, karena apabila kita dapat membangun komunikasi yang baik, sopan, santun, beretika, beradab, kita akan selalu disenangi dan disegani oleh orang, dan juga orang yang membantu kita akan merasa senang dan ikhlas. Anak-anak, bagaimana sih cara kita memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana alam? Kita dapat mengajak teman-teman kita untuk ikut berpartisipasi dalam membantu korban bencana alam dengan cara misalkan mengumpulkan pakaian yang sudah tidak kita gunakan dan akan kita kirimkan ke posko bencana alam. Itu merupakan salah satu bentuk bantuan yang dapat kita lakukan. Dan juga kita dapat mengajak keluarga kita untuk bekerja sama, ikut berpartisipasi dalam membantu korban bencana alam, seperti ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Dan teman-teman, selain itu kita dapat membuat sebuah karya atau kerajinan tangan dari tanah liat dalam berbagai bentuk seperti singa, pohon, bunga matahari, harimau, kuda, dan juga lainnya. Hal itu dapat kita bagikan nanti ke anak-anak korban bencana alam, agar anak-anak korban bencana alam dapat merasa bahagia dan juga mereka sedikit demi sedikit melupakan kesedihannya.
dan mereka akan selalu tetap bersemangat dalam menghadapi musibah ini. Anak-anak, bencana alam itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam akibat peristiwa alam dan bencana alam akibat ulah manusia. Bencana alam akibat peristiwa alam merupakan bencana atau peristiwa yang datang secara alami dan tidak dapat kita hindari, serta terjadi tanpa ada peringatan apapun. Contoh dari bencana alam akibat peristiwa alam yaitu gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, dan masih banyak lagi. Sedangkan bencana alam akibat manusia merupakan bencana yang terjadi karena ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon, membakar hutan, membangun bangunan tinggi di daerah serapan air, dan masih banyak lagi. Contoh dari bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan masih banyak lainnya. Selain itu anak-anak, kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna pada saat kita terkena musibah bencana, seperti aktivitas air yaitu berenang, yang dapat membantu atau menyiapkan diri kita saat bencana banjir menimpa. Karena pada saat banjir, kaki kesulitan untuk berjalan di atas genangan air. Maka dari itu, kita dapat menggunakan kemampuan kita yaitu berenang. Nah anak-anak, kita juga dapat melakukan antisipasi lainnya agar kita terhindar dari bencana alam, yaitu dengan menjaga, memelihara, merawat, melestarikan, mencintai, dan menyayangi lingkungan di sekitar kita. Dengan cara membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara besar-besaran, melakukan reboisasi, dan tidak membangun gedung-gedung tinggi di atas daerah serapan air. Hal itu dapat membantu kita terjauh dari bencana alam. Anak-anak, pada saat kita terkena musibah bencana alam, kita sebaiknya jangan panik. Karena apabila kita panik, pikiran kita akan menjadi buyar yang akan membuat kita tidak fokus, akhirnya kita celaka. Misalkan saat terjadi bencana alam gempa bumi, sebisa mungkin kita langsung lari keluar rumah menuju sebuah lapangan agar kita terhindar dari reruntuhan bangunan. Apabila kita sedang keluar rumah, sebisa mungkin kita jangan berdiam diri dekat bangunan, karena apabila bangunan tersebut runtuh akan menimpa kita semua. Dan juga sebisa mungkin apabila kita tidak sempat untuk mengevakuasi diri keluar rumah, kita dapat berdiam diri di bawah meja. Dan selanjutnya apabila kita terkena bencana banjir, kita dapat mengevakuasi diri di lantai 2 rumah kita. Apabila rumah kita tidak mempunyai 2 lantai, kita dapat langsung mencari posko bencana banjir terdekat apabila masih memungkinkan untuk kita berjalan di atas genangan air tersebut. Jangan lupa untuk selalu mengamankan barang berharga serta dokumen penting. Anak-anak semua, itu merupakan beberapa contoh kegiatan yang harus kita lakukan saat terkena musibah bencana. Semakin berkembangnya zaman juga dapat kita manfaatkan sebagai salah satu tindakan mengevakuasi diri dari bencana. Misalkan, seperti smartphone merupakan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini. Kita dapat menggunakannya untuk menyimpan nomor penting atau nomor-nomor yang kita dapat gunakan saat kita ada dalam posisi darurat. Misalkan, nomor kepolisian Indonesia, nomor tunggak kedaruratan di Indonesia, nomor pemadam kebakaran, nomor tim SAR, nomor ambulan gawat darurat, nomor posko kewaspadaan nasional, nomor posko bencana alam, dan nomor PMI yang terdapat di daerah kalian masing-masing. Nomor-nomor tersebut dapat kita gunakan sewaktu-waktu saat kita terkena bencana alam. Dan anak-anak, jangan menyalahgunakan nomor tersebut ya, karena itu dapat menghambat pekerjaan atau menghambat tugas mereka para relawan bencana pada saat ternyata ada bencana alam yang sesungguhnya dan kita membuat kebohongan seperti kita menelpon kepolisian atau pemadam kebakaran bahwa kita berbohong di sini ada kebakaran atau kita sedang terjadi kebakaran di daerah ini. Itu jangan ya anak-anak. Kita jangan sekali-kali menyalahgunakan smartphone yang kita punya. Kita harus bijak dan pintar dalam menggunakannya.
Anak-anak, pemaparan materi pada video kali ini Ibu cukupkan. Namun sebelum itu Ibu ingin memberikan kalian oleh-oleh terlebih dahulu ya, yaitu berupa latihan soal yang tertera dalam buku tematik kelas 1 tema 8 peristiwa alam pada halaman 162 dan halaman 182 dengan ketentuan pengerjaan, yaitu 1. Dikerjakan secara individu, 2. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya dalam bentuk foto, 3. Tugas yang sudah selesai dan sudah dipoto dikumpulkan melalui aplikasi WhatsApp, yaitu dengan dikirimkan ke WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Meminta bantuan orang tua ya apabila kalian tidak dapat mengaplikasikan WhatsApp grup. Dan yang terakhir, format pengumpulan tugas disertai dengan nama dan kelas agar memudahkan ibu dalam memberikan penilaian kepada kalian. Cukup sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu titip pesan agar kalian selalu dapat menjaga, merawat, serta memelihara lingkungan agar terhindar dari bencana. Dan jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya, serta tetap selalu patuhi protokol yang telah dianjurkan oleh pemerintah agar pandemi ini cepat berlalu. Mohon maaf apabila ibu ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa minggu depan.